سبيل الدموع سبيل مريح الله الذي لم يتخذ ولدا وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والآية المصرحة بالأمر بالحمد والشكر وفي فضلهما كثيرة معروفة. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadiratnya yang masih memberikan kita sehat walafiat, yang masih memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah juga. Mudah-mudahan salat zuhur, asar, maghrib serta isya kita lakukan dengan berjamaah juga sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, khususnya yang laki-laki yang balik, yang sudah punya tanggungan, agar senantiasa sholatnya tidak di rumah tetapi di masjid. Tertuang di dalam hadis Nabi, sholatul jamaah khairun min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian, yaitu dengan 27 derajat. Ada yang mengatakan 27 derajat ini adalah orang yang sholatnya 27 kali di rumah. Jadi kalau ada orang sholat di rumah tanpa berjamaah, kalau dia ingin menyamakan pahala dari sholat jamaah, maka dia harus sholat 27 kali. Berarti sholat subuhnya kalau kita berjamaah di masjid sekali, tapi bagi orang yang di rumah yaitu 27 kali. Tapi itu tidak dianjurkan, karena pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan orang yang melaksanakan sholat fardunya tidak di rumah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kita dalam melangkah sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa harus sampai akhir hidup? Orang yang hidupnya senantiasa di rumah, sholatnya di rumah, lebih banyak di rumah daripada di masjid, penampilan mukanya juga berbeda. Ada masalah pun berbeda. Ketika dia punya urusan pun berbeda. Orang yang punya masalah yang jarang ke masjid, lebih banyak di rumah, dia lebih banyak galaunya, lebih banyak bingungnya, karena dia bingung harus bagaimana melakukannya. Karena apa? Setelah dia sholat, salam, udah. Kalaupun ada wirid, berbeda dengan wirid berjamaah dengan sendiri. Yang kedua, kalau dia punya urusan, dia bingung kanan kirinya nggak ada, cuma anak dan istri. Tapi kalau orang yang berjamaah, kalau yang di kanan tidak memberikan solusi, yang kiri bisa. Kalau kanan kiri nggak bisa, depan atau belakang. Jadi istilahnya apa? Keutamaan sholat berjamaah jauh lebih besar daripada orang yang senantiasa sholatnya di rumah. Dan kita pun hidup senantiasa berjamaah. Ketika kita mati pun hidupnya berjamaah. Ada orang lain yang memandikan, ada yang mengkafankan, ada yang menyolatkan, bahkan menguburkan. Jadi salah besar kalau ada orang laki-laki yang sehat, yang balik, tanpa ada uzur, tapi sholatnya senantiasa di rumah. Apa yang mau dicari? Karena kehidupan kita sesungguhnya adalah akhirat, bukan di dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Kitab Hamdillah Ta'ala, di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, kita masuk ke wilayah pembahasan Hamdulillah atau Hamdulillah Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak surat yang berbicara tentang bagaimana memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya surat An-Naml.
Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Katakanlah, dengan segala puji bagi Allah dan keselamatan bagi orang yang dipilihnya. Dalam surat An-Naml ayat 93, qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi. Di dalam surat Al-Isra, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Di dalam surat Ibrahim, di sana tidak menggunakan kalimat hamdun tetapi menggunakan kalimat syukur. Karena orang yang mengucapkan hamdulillah maka dia menandakan dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Atau di dalam surat Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ayat tersebut di dalam Al-Quran atau surat tersebut di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran pun ada awalnya dengan hamdalah, ada juga yang akhirnya. Di dalam Al-Quran ada 5 surat yang diawali dengan kalimat hamdalah. Yang pertama pasti kita hafal, surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat yang kedua, surat Al-An'am, yang diawali dengan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Surat Al-Kahfi yang dianjurkan kita baca pada hari Jumat, mau malamnya, mau sorenya, mau siangnya, juga diawali dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Yang keempat, surat Sabah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kelima, surat Fatir. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Jadi kelima surat itu diawali dengan kalimat alhamdulillah. Ada surat yang diakhiri dengan alhamdulillah. Kalau yang tadi yang pertama, yang kedua ini adalah akhirnya, yaitu ada 5 surat juga. Di dalam surat Al-Isra, surat An-Naml, surat As-Saffat, surat Az-Zumar, dan surat Al-Jasiyah. Nanti itu bisa dibuka. Jadi ada 5 surat di awal, 5 surat di akhir. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita apa yang harus diawali dan apa yang harus diakhiri. Makanya di dalam hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amrin dibalin la yubda'u fi bilhamdillah fa huwa aqta. Atau di dalam riwayat lain bihamdillah. Setiap perkara dari Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, bahwasanya beliau mendapatkan kalimat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, kullu amrin, segala perkara, segala urusan yang diperhatikan, yang senantiasa diinginkan oleh manusia berhasil, la yubda'u fihi bilhamdillah, yang tidak diawali dengan alhamdulillah, wa huwa aqta, maka dia orang yang mendapatkan sedikit keberkahan. Jadi aqta adalah qalilul barakah, keberkahannya sedikit gitu. Ada lagi di dalam riwayat lain kullu kalamin, kalau tadi kullu amrin, kalau sekarang kullu kalamin la yabda'u fi bilhamdillah wa huwa ajdam.
setiap ucapan yang tidak diawali, tidak dimulai dengan kalimat alhamdulillah, fahuwa ajzam, sama sedikit keberkahan juga, azam. Hadis ini berbicara tentang yang pertama harus diawali dengan alhamdulillah. Sama perbuatan kita pun ada yang diawali dengan alhamdulillah, ada yang diakhiri dengan alhamdulillah nanti. Ada hadis yang diawali dengan apa? Basmalah. Ini pasti sudah biasa. Kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Setiap urusan, setiap perkara yang dia perhatikan untuk bisa sampai kepada apa yang diinginkan, karena di sini sifatnya umum. Kalau kita belajar nahwu, kalimatnya adalah nakirah. Nakirah itu umum, sehingga perkara apapun yang sifatnya kita ingin mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta, maka dia qalilul barakah, yaitu sedikit keberkahan. Diterima tapi keberkahannya sedikit. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat apa yang diawali dengan bismillah dan apa yang diawali dengan alhamdulillah. Ketika kita mau makan, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ketika mau apa lagi? Ketika kita ingin keluar dari toilet, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau masuknya berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Qala al ulama wa yustahabbu al bid'atu bilhamdillah likulli musannifin wa darisin wa mudarrisin wa khatibin wa khatibin wa baina zadai sairil umuril muhimmah. Nah, sekarang perkara-perkara yang disunnahkan awalnya dengan alhamdulillah. Apa saja? Dan ini juga termasuk ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita dalam bermazhab. Yang pertama, ketika mengarang buku. Makanya dalam kitab yang kita pelajari atau umat Islam pelajari, itu awalnya dengan alhamdulillah. Dalam kitab ini pun diawali dengan alhamdulillah. Innal hamda lillah. Jadi memang dianjurkan dan disunahkan ketika memulai tulisan dengan alhamdulillah. Wadarisin wa mudarrisin, mau belajar ataupun yang mengajar. Makanya ulama-ulama Arab, ulama-ulama Timur Tengah, ketika dia ingin mengawali pelajaran, pasti dia menggunakan alhamdulillah. Bukan selesai dulu, tetapi awalnya dulu dia ucapkan dengan alhamdulillah. Wa khatibin, ceramah. Bahkan alhamdulillah termasuk salah satu rukun khutbah Jumat atau salah satu rukun khutbah dalam salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak ada dalam khutbah Jumat
dalam rukun khutbah Jumat itu kalau tidak digunakan atau tidak menggunakan alhamdulillah, maka khutbah Jumatnya sebagus-bagusnya, seenak-enaknya. Tapi kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Wa khatibin, ketika ingin tunangan atau ketika ingin akad nikah, itu kan ada khutbah nikah. Alhamdulillahilladzi. Jadi awalnya alhamdulillah. Dan perkara-perkara yang lainnya yang sifatnya memang harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, uhibbu ayyuqaddimal mar'u baina yaday khutbatihi, dan aku mencintai seseorang kalau mengawali segalanya itu dengan hamdan lillah, atau wasana wa alaihi subhanahu wa ta'ala, atau memuji Allah dengan kalimat yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana liha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Lalu menambahkan Imam Syafi'i, wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang itu ceramah mengawali dengan alhamdulillah, maka dianjurkan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang harus diawali dengan kalimat alhamdulillah. Tadi sudah sedikit disinggung ketika orang mengucapkan alhamdulillah setelah melakukan suatu pekerjaan selain makan dan minum, yaitu apa? Setelah bersin. Bahkan ada suatu riwayat, kalau ada orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, orang yang ada di sekitarnya tidak dianjurkan mendoakan. Jadi hasin itu yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang di sekitarnya mendoakan yarhamukallah, lalu dibalas lagi yahdikumullah. Ada satu riwayat, kalau ada orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak disunahkan orang sekitarnya untuk melakukan mendoakan orang tersebut. Nah, ini gambaran bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan doa dari orang sekitarnya, setelah bersin kita ucapkan alhamdulillah. Dan ini adalah gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan segala sesuatu sesuai dengan ruangnya. Wa yustahabu ayyahtama du'a bilhamdulillah wa kadzalika yubtadi'u bilhamdulillah. Kalau doa depan belakang. Alhamdulillahilladzi hamda yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Nanti ya di akhir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Doa itu di awal dan di depan. Jadi ada awal, ada akhir, ada di depan, ada di belakang. Dan ini harus kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memujinya. Bahkan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ata lailata usriya biqadhaini min khamrin wa labanin fanazara ilaihima fa akhadha al-labana faqala lahu Jibril
alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah law akhadtal khamra gawat ummatuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW ketika beliau menjalankan peristiwa Isra Mi'raj, berarti ketika perjalanan tersebut beliau mendapatkan pilihan, yaitu antara khamar dengan susu. Lalu Rasulullah SAW mengambil susu. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Alhamdulillah alladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah, engkau telah mengambil sesuatu yang bersih, sesuatu yang fitrah, yang memang mendapatkan sesuatu yang terbaik berikutnya. Lau akhadtal khamra, kalau kau ambil ya Rasul khamar, sesuatu yang memabukkan, gawat ummatuka, niscaya umatmu akan sesat. Karena memang antara susu dengan khamar, atau kalau bahasa kita sekarang minum-minuman yang memabukkan, bir dan sejenisnya, maka kalau Rasul mengambil khamar, maka umatnya, yaitu kita, termasuk umat yang tersesat dalam kehidupan. Tetapi Rasulullah SAW mengambil susu, maka jadilah umat yang senantiasa suka dengan kebaikan dan senantiasa mendapatkan suatu kebaikan dan kebenaran. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala li malaikati qabattum walada abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum samrata fuadihi fayaquluna na'am fayaqulu famadza qala abdi fayaquluna hamidak wastarja'a fayaqulullahu ta'ala ibnau li abdi baitan fil jannah wasamu baital hamdi. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada anak seseorang meninggal, lalu Allah berkata kepada malaikat, aku telah mengambil anak si fulan. Fayaquluna na'am. Apa yang diucapkan? Lalu dia mengatakan alhamdulillah. Fayaqulu qabattum samrata fuadihi. Lalu aku ambil buah hatinya, kesayangannya. Fayaquluna na'am. Lalu malaikat mengatakan ya. Fayaqulu famadza qala abdi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, aku mengambil anak kesayangan seseorang, malaikat mengatakan alhamdulillah, yaitu na'am. Lalu malaikat mengatakan ketika ditanya Allah yang kedua, buah hatinya. Berarti anak itu kan ada dua, ada yang bisa dididik, ada yang tidak bisa dididik. Sebagaimana kita digambarkan dalam anak Nabi Allah Nuh alaihissalam, anak yang tidak mau mendengar apa kata orang tuanya, dan anak yang soleh sebagai buah hatinya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, di sini diberikan gambaran, wahai malaikatku, aku telah mengambil anak orang atau anak bapak tersebut. Malaikat mengatakan, "Naam, silakan." Lalu mengatakan, "Aku akan mengambil buah hatinya." Berarti anak kesayangannya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat mengatakan, "Silakan." Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa yang dikatakan orang tersebut yang ketika diambil anaknya atau buah hatinya? Lalu mengatakan, fayaquluna hamidak wastarja'a, ya Allah, hambamu ketika kau ambil anaknya atau buah hatinya, dia mengatakan alhamdulillah
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dua kalimat yang digabung, ya sudah, ini adalah milik Allah, tetapi diiringi dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang dikatakan Allah? Fayaqulullahu ta'ala ibnau li abdi baitan fil jannah. Wahai malaikatku, bangunkan sebuah bangunan atau sebuah rumah untuk hambaku yang aku ambil anaknya ketika orang tuanya masih hidup, anaknya dicabut ajalnya. Bangunkan orang tua tersebut rumah nanti di surga, dan rumah tersebut namanya Baitul Hamdi, namanya rumah Alhamdu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada seseorang, kepada orang tua yang anaknya diambil sebelum orang tuanya meninggal, lalu dia mengatakan alhamdulillah, lalu disertai dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah memerintahkan malaikat untuk membangunkan sebuah rumah di surga yang rumahnya itu adalah Al-Hamdi, Baitul Hamdi. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kehormatan kepada orang yang tidak berkeluh kesah dan tidak mengeluh atas apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, namun dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah peranan kita dalam mempelajari suatu ilmu sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang kita harus kerjakan. Mudah-mudahan sedikit gambaran dari dalam kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi menggunakan kalimat hamdalillah, yaitu alhamdulillah. Di sana ada anjuran awalnya dan ada anjuran akhirnya yang sama-sama kita ketahui, yaitu ketika akhir makan dan minum kita ucapkan alhamdulillah, ketika bersin kita ucapkan alhamdulillah, terus ketika keluar dari toilet alhamdulillahilladzi afani minal adza, dan ketika dianjurkan memulai mengucapkan alhamdulillah, yaitu ketika menulis sebuah buku, ketika belajar, ketika mengajar, ketika ceramah, ketika ingin meminang. Itu juga gambaran kita awali dengan alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan contoh di dalam Al-Qur'an, ada yang diawali dengan alhamdulillah, ada yang diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, selalu memuji Allah, selalu mengagungkan Allah, tidak memuji kita meskipun kita dipuji orang. Siapakah kita yang dilahirkan dalam keadaan telanjang, tidak membawa sesuatu, tidak membawa sehelai pakaian pun, tidak membawa jabatan? Tentunya kalau kita kembalikan itu semua kepada awal kehidupan kita, meskipun kita orang yang dihormati, meskipun jabatan kita tinggi, kita akan menjadi orang yang saya ini sama dengan kamu. Semuanya kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala ambil ketika mengawalinya. Awalnya tanpa pakaian, maka diambilnya pun tanpa pakaian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang yang istiqomah di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan, dan istiqomah juga dalam perbuatan-perbuatan baik, sehingga kita mendapatkan nikmat kubur dan matinya dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا رحمن ويا دافع البلاء يا الله يا رحيم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد